Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu kuasa dari pujian dan penyembahan. Puji Tuhan. Setiap orang suka untuk dipuja, ya, tentang kebaikannya, tentang hal-hal yang positif dari dirinya. Dan itu adalah kebutuhan dalam setiap orang, ingin dipuji, ingin puja. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita akan melanjutkannya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik dalam kehidupan kami, dan kasih setiamu yang tidak pernah lekang oleh waktu, oleh panas, oleh hujan, semua karena anugerah yang Kau curahkan dalam kehidupan kami, dan kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih, saat ini kami belajar merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, untuk kami lebih dekat, lebih lekat lagi kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pujian, penyembahan, apa sih pentingnya? Kan kita mengungkapkan isi hati kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan, sehingga kita memuji Tuhan, baik dalam suka, baik dalam duka. Pujian sering mengatakan, ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18, saya bacanya Bapak Ibu ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Ucapan syukur itu suatu ungkapan isi hati kita kepada Tuhan, ya, antara hubungan kita kepada Tuhan, Sang Pencipta dan yang diciptakan. Ya. Pujian adalah bentuk penyembahan yang menempatkan Tuhan sebagai pusat atau sentral dalam kehidupan kita, mengakui kebesaran Tuhan, mengakui keagungan Tuhan, mengakui kemampuan Tuhan yang tiada terbatas, sehingga kita bersyukur, kita berterima kasih. Maka mulut kita mengatakan terima kasih kepada Tuhan. Ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita, suatu ungkapan, sehingga mulut kita mengatakan terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena Engkau baik dalam kehidupanku. Lalu apa gunanya kita mengucap syukur? Yaitu sebagai pemujaan kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kita buka di dalam Yohanes 4 ayat 24 Bapak Ibu ya. Dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita memuji Tuhan adalah suatu ekspresi dari hidup kita yang kita serahkan kepada Tuhan. Menyembah dan memuji Tuhan itu tidak harus di gereja, dimanapun bisa kita lakukan. Kita memuji, kita menyembah, tidak dibatasi atau tidak terikat dengan tempat dan waktu. Begitu Bapak Ibu ya. Karena kan tidak harus di gereja, kita bisa di rumah, kita bisa di aktivitas pekerjaan kita, di tempat kita bekerja, di kantor, bisa kita untuk menyembah Tuhan, untuk kita memuji Tuhan. Pujian penyembahan itu kan bagi orang Kristen adalah, bagi orang percaya kepada Kristus, meyakini akan kebesaran Tuhan, akan kemuliaan Tuhan, di mana Dia bertata sebagai Raja dalam hidup kita yang layak untuk kita puja dan puji. Puji Tuhan.
Ada banyak kuasa dari pujian yang mengubah kehidupan kita. Yang tadinya kita sedih, kita murung, waktu kita memuji Tuhan dengan sukacita, maka hal itu akan mengubah pola pikir kita, mengubah hati kita yang tadinya gundah gulana menjadi sukacita. Mungkin Bapak Ibu juga banyak mempunyai pengalaman dalam pujian, dalam penyembahan, pengalaman secara pribadi, betapa pujian itu mempunyai kuasa, penyembahan. Di dalam kitab Mazmur mengatakan, Tuhan bertata di atas pujian. Bahkan jiwa kita diingatkan tuh, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Diingatkan kembali, diajak, hai jiwaku, menjadi sebuah kebutuhan yang mutlak dalam jiwa kita untuk memuji Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, juga kita. Dalam setiap kehidupan kita, selagi kita masih ada di dalam dunia ini, ada banyak pergumulan, tekanan hidup, masalah, sakit, penyakit yang kita alami. Terkadang mulut kita tidak bisa mengucap syukur dengan banyaknya tekanan hidup yang kita alami. Tetapi saat ini kita mau belajar, kita diingatkan lagi, termasuk saya, betapa pentingnya peranan pujian dan penyembahan dalam kehidupan kita, bisa mengubah atmosfer dalam hidup kita yang tadinya letih lesu, dibangkitkan kembali untuk bersemangat. Yang tadinya kita melihat hidup kita tidak punya harapan, diingatkan lagi oleh pujian bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, sehingga kita menjadi fight kembali, iman kita menjadi hidup kembali, dikuatkan oleh pujian dan penyembahan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya juga belajar untuk lebih sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Tidak harus di gereja, tidak perlu dilihat orang, tetapi biarlah jiwa kita memuji Tuhan, jiwa kita mengagungkan Tuhan, dan kita melihat betapa besar kuasa mujizat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah kita belajar melakukannya, sehingga kita melihat dengan mata kita sendiri, dengan mulut kita sendiri, kuasa dari pujian dan menyembahan. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, buat mulut kami senantiasa bersyukur kepada Engkau, untuk mengagungkan, untuk meninggikan, untuk memuliakan Engkau. Dan kami percaya pada saat kami memuji Engkau, pada saat kami menyembah kebesaran, mengagungkan Engkau Tuhan, kami menerima atmosfer yang positif Tuhan, dari pujian dan penyembahan yang mengubah kehidupan kami untuk lebih semangat lagi, untuk lebih bergairah lagi. Terima kasih karena Engkau bertata di atas pujian, maka setiap pujian yang kami naikkan, setiap penyembahan yang kami naikkan kepadamu Tuhan, kami menerima kuasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah jiwa kita memuji dan membesarkan Tuhan, haleluya.